Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jemaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga pagi ini kita masih diberikan kemudahan untuk dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ilmu usul fikih ada istilahnya al-kulliyatul khams. Al-kulliyatul khams itu adalah tujuan syariat Islam ada 5. Jadi semua syariat Islam itu menuju kepada 5 tujuan saja. Pertama, menjaga agama. Jangan sampai seorang murtad meninggalkan agamanya. Jangan sampai seorang tidak menyadari bahwa dia punya agama. Jangan sampai seorang tidak menyadari bahwa dia punya Allah. Jangan sampai seorang tidak menyadari bahwa dia punya Quran yang harus dia pegang. Menjaga agama seorang. Yang kedua, menjaga jiwa. Jangan sampai ada orang yang dibunuh, dilukai, disakiti, ya, dizolimi. Makanya di dalam Islam dilarang membunuh orang lain sengaja ataupun tidak. Sengaja ataupun tidak. Membunuh sengaja dikisos, tidak sengaja bayar 4 miliar. Tidak sengaja bayar 4 miliar. Yang kita melempar batu kena kepala orang mati bayar 4 miliar. Itu beratnya hukuman dalam Islam. Menjaga jiwa, siapapun aman, ya, siapapun harus merasa aman, ya, jiwanya dijaga, dihormati. Gak boleh membunuh orang lain dan gak boleh bunuh diri sendiri juga. Wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Itu tujuan yang kedua, menjaga jiwa. Termasuk menjaga jiwa, ya, menjaga kesehatan kita. Makanya Islam memperhatikan kebersihan, ya, wudu, kumur-kumur, istinsyak, ya. Kalau orang Islam sudah menjaga kebersihan, insya Allah aman, tidak takut virus corona atau apa. Yang ketiga, menjaga akal umat Islam harus sehat, ya, nggak boleh minum-minuman keras, nggak boleh mabuk-mabukan, karena itu merusak akal semua. Ya, diajak untuk berpikir tentang kebesaran Allah, untuk menjaga akal juga. Ya, syariat Islam, Quran itu ceritanya nggak berurut, ya, nggak seperti cerita dongeng, ya, nggak berurut. Kenapa nggak berurut? Supaya berpikir. Sambungkan cerita ini dengan cerita yang di sana, sambungkan cerita ini dengan cerita yang di sana, supaya berpikir. Jadi nggak dibikin berurut, nggak. Walaupun bahasanya seperti berurut, makanya orang gampang menghafal Quran. Kenapa? Bahasanya seperti berurut, tapi ceritanya tidak berurut. Ceritanya tidak berurut supaya berpikir, oh ini sambungan yang di sana, oh ini sambungan yang di sana, gitu kan? Ya, bahasanya seperti berurut, itulah hebatnya Allah. Ya, bahasa Allah nggak seperti bahasa manusia. Orang kirain berurut ceritanya. Ya, kita dengar bacaan imam tadi sepertinya nyambung aja, gitu kan? Seperti ngalir gitu aja, padahal ceritanya nggak berurut. Supaya apa? Berpikir. Otaknya supaya difungsikan otak supaya apa? Jangan hilang akal ente. Akal umat Islam harus sehat. Jadi waliyudabbiru ayati, tadabburi ayat-ayat Allah.
kadang boleh pikirkan, ya. Jadi kalau dibikin seperti cerita dongeng nyambung, nggak mikir orang, ya, enak, gitu aja enak, ya. Tapi ini nggak, oh ini sambungannya kok ada di sana, oh kok sambungannya ada di sana, pikir, ya. Baca semuanya Quran, nggak bisa ente baca satu ayat saja, nggak bisa baca satu surat saja, karena ceritanya nggak lengkap di situ, ada di cerita yang di tempat yang lain, ya. Jadi Allah ya bikin Quran supaya orang berpikir. Dilarang kita minum minuman keras, ya. Ini menjaga akal. Yang keempat, menjaga harta. Jangan ada orang ambil harta orang lain. Jangan ada yang mencuri hak orang lain. Jangan sampai umat Islam ya nggak aman hartanya diambil orang. Jadi makanya Allah semuanya atur. Sudah meninggal pun Allah atur. Ini punya si anu. Jangan ambil ya lebih dari jatah ente. Menjaga harta. Yang kelima adalah menjaga keturunan. Makanya nggak boleh sembarangan berhubungan intim kecuali dengan istri yang sah, supaya jelas ayahnya siapa, gitu kan? Ini 5 tujuan dari syariat Islam, atau dinamakan dengan al-kulliyatul khams, ya, universal, ya, hukum universal yang 5. Saya cuma ngasih contoh 2 terakhir, ya. Kalau di dalam ilmu fikih ada bab luqatah sama laki, barang pungutan sama anak pungut, ya. Ini ada hubungan dengan 2 tujuan terakhir, menjaga harta, menjaga keturunan. Barang pungut gak berhak kita gunakan. Kita cuman berkewajiban menjaganya. Kita nemu dompet di jalan, ya, nemu dompet di jalan. Kadang-kadang taruhlah gak usah dompetnya, dompet terlalu banyak isinya. Kita nemu uang 10.000. Kalau di masyarakat suka disebut kita dengar ungkapan, kalau nemu uang sedekahkan, kalau nemu uang masukkan jadi masjid. Salah. Ente sudah menggunakan harta orang lain tanpa izin. Enggak boleh kita lakukan seperti itu, ya. Luqatah, barang yang dipungut, ya, barang atau harta yang tercecer di jalan umum yang tidak dikenal pemiliknya, itu namanya luqatah, ya. Barang atau harta yang tercecer di jalan umum yang tidak dikenal pemiliknya. Kalau tercecer di rumah orang, punya orang itu, ya. Yang nggak dikenal pemiliknya, kalau dikenal pemiliknya, kalau dompet ada KTP-nya, ada nomor teleponnya, ada dikenal pemiliknya, tinggal hubungin dia apa. Ini dompet bapak saya temukan, ya, ada KTP bapak di sini, ada nomor teleponnya, makanya saya telepon bapak, ya. Wajib dikembalikan karena harta orang, ya, harta orang. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan makan harta di antara kalian secara tidak sah, kata Allah, melainkan dengan cara bisnis yang didasari ridho sama ridho. Dan jangan bunuh diri kalian, ya. Allah menyebut jangan bunuh diri kalian. Harta yang haram itu virus yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, virus yang kita masukkan ke dalam, ya, tubuh anak dan istri kita. Kalau seandainya kita takut dengan virus corona, ini virus yang berbahaya yang membunuh, kata Allah, ya. Wala taqtulu, setelah Allah mengatakan jangan makan harta di antara kalian secara tidak sah, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Kalian bunuh diri kalau makan haram, ya, bunuh diri. Jadi ya, itu terkait dengan harta yang haram. Jadi barang atau harta yang tercecer di jalan umum yang tidak dikenal pemiliknya, nggak boleh kita gunakan, ya. Saat kita menemukan barang sunnah, nggak wajib, sunnah kita pungut. Kenapa sunnah kita pungut? Khawatir nanti ada orang yang nggak bertanggung jawab yang ngambilnya, ya. Kita ngambilnya buat apa? Buat sampai kepada pemiliknya, bukan buat dimasukin ke jelekan masjid, bukan buat disedekahkan. Kita nggak punya hak karena ini punya orang. Jadi
Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita ambil, kita langsung bikin pengumuman. Siapa yang kehilangan uang, gitu kan? Siapa yang kehilangan jam tangan, siapa yang kehilangan dompet, siapa yang kehilangan perhiasan, hubungin saya promosian. Di tempat kita nabung, kita bikin pengumuman. Di tempat-tempat keramaian, di pintu masjid, di pasar, kita bikin pengumuman. Setelah itu, ini amanah, simpan di tempat yang aman. Simpan di tempat yang aman, karena amanah yang harus sampai kepada pemiliknya. Liliat ma'akhadat, kata Nabi, hatta tu'addi, ya, apapun yang diambil oleh tangan kita, amanah yang harus sampai kepada pemiliknya. Kita simpan. Jadi bukan dimasuki jalanan, pasti bukan disedekahkan. Kemarin ada yang nanya, Ustaz, katanya kalau ada nemu barang, kita mau sedekahkan. Siapa yang suruh itu sedekahkan? Itu bukan menyentil. Yang harus adalah kita jaga, walaupun cuma 10.000 sekalipun. Setelah kita umumkan, kita mau sedekahkan, boleh, tapi siap tanggung jawab kalau orangnya datang nanti. Setelah kita temukan, waduh ini uang, mau saya taruh di mana? Ya gitu kan. Saya gak biasa pegang uang, udah deh, saya mau sedekahkan, silakan sedekahkan. Tapi pengumuman tadi tetap kita umumkan. Nanti orangnya datang, Pak, Bapak nemu uang ya? Iya. Kita tes, uang berapa Pak? 100.000 Pak. Ternyata benar 100.000. Jatuhnya di mana Pak? Kira-kira itu dia. Benar ternyata. Kita nemunya di situ. Berarti punya dia. Itu udah saya sedekahkan. Oh Pak, saya butuh, ganti. Jadi Bapak minta ganti, dia ganti. Ya, kan bukan uang kita. Kalau kita nggak pernah umumkan, bisa jadi dia nggak rela. Ya, dia cari-cari ini siapa ini yang nyurinya, gitu kan? Kita sedekahkan, kita berarti sudah bersedekah dengan harta orang lain. Kalau kita nggak umumkan, kita sudah bersedekah dengan harta orang lain, kita tanggung jawab kepada yang bersangkutan. Di hari kiamat dia tungguin nanti ya, siapa itu yang ambil uang saya? Ya, di hari kiamat ada pengadilannya, dia nggak rela. Kalau dia rela, alhamdulillah. Tapi belum tentu dia rela juga. Untuk tahu dia rela, kita umumkan, ya, umumkan. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ma hukmul luqata, apa hukumnya barang yang dipungut di jalan? Kata Nabi, i'rif ifalsaha bikalaha, kenali tanda-tandanya. Summa arif hasanah, setelah itu umumkan selama setahun. Ini saking dalam Islam jaga harta orang lain, gak boleh kita ambilnya. Ya, itu tujuannya keempat tadi, menjaga harta seorang. Gak boleh kita ambil harta seorang walaupun 1 sen sekalipun, walaupun itu barang yang gak jelas pemiliknya. Gak boleh kita gunakan, gak boleh kita sedekahkan, gak boleh kita masukin cadangan masjid kecuali dia tahu dan dia rela. Ya. Jadi i'rif ifalsaha, kata Nabi, kenali tanda-tandanya. Kenapa kita diperintahkan untuk mengenali tanda-tandanya? Yang pertama, untuk menguji siapa pemiliknya nanti. Saat orang datang, Pak, Bapak nemu dompet? Iya. Dompetnya warna apa Pak? Warna pas. Isinya apa? Ada KTP, ada ATM, ada apa gitu kan, ada uang. Uangnya berapa? Uangnya sekian. Pas. Ya. Warna dompetnya apa? Warnanya pas. Ya. Kalau ternyata memang dia pemiliknya. Nah, ini kita buat tes. Makanya kalau barang temuan jangan ditaruh di sebagian masjid. Saya nggak tahu kalau di sini ya. Di sebagian masjid ditaruh di lemari kaca yang orang bisa ngelihat. Nggak boleh ditaruh begitu. Karena khawatir nanti bukan pemiliknya yang datang. Pak, itu jam tangan orang itu punya saya Pak. Ya. Kita kasihkan ke dia karena dia udah ngelihat gitu kan. Ternyata bukan pemiliknya, berdosa kita. Sudah memindahkan barang dari pemiliknya kepada orang lain. Tanggung jawab di hari kiamat nanti. Ya, orangnya datang nggak ada lagi rodiknya. Ya. Mudah-mudahan memang pemiliknya benar. Tapi kalau bukan pemiliknya, tanggung jawab. DKM tanggung jawab kalau sudah naruh seperti itu. Sebagian masjid ditaruh di pintu lemari kaca. Ya, kalau orang yang memang pemiliknya yang datang, alhamdulillah. Tapi kalau orang lain, itu yang sudah pindahkan barang dari, ya, kita nggak pernah mencuri, tapi kita hukumnya mencuri juga.
ya sudah kasih saran untuk orang mencuri, gitu kan? Kita nggak mencuri kan? Ya, bapak mencuri, enggak, saya nggak mencuri. Tapi bapak sudah kasih saran orang mencuri, ya. Yang lihat di jam tangan robek ini mahal juga, ya. Pak, saya kehilangan jam tangan robek, Pak. Ya, oh iya itu tuh ambil, ya. Padahal bukan dia pemiliknya. Handphone lumayan juga, ya. Handphone sekitar 2 juta tak pernah, gitu kan? Ya, handphone itu handphone saya makanya Samsung, ya. Jadi jangan kita rujuk mereka aja, karena Nabi kenali tanda-tandanya. Kenapa disuruh kita kenali? Jangan diperlihatkan ke orangnya. Kita cukup umumkan siapa yang kehilangan jam tangan. Ya, nanti di saat dia datang, bapak kehilangan jam tangan, mereknya apa, Pak? Ya, dia tahu tanda-tandanya, pas, berarti dia pemiliknya, serahkan. Ya, ragu aja jangan dikasih, Pak. Ragu aja jangan dikasih, Pak. Ya, waduh mereknya apa ya, saya nggak ingat, Pak. Jangan dikasih, jangan dikasih, jangan sampai bapak pindahkan barang dari pemiliknya kepada orang lain. Ya, memberi saran orang untuk mencuri berarti. Memberi saran orang untuk mencuri, maka kita sebagai pencuri juga sama dosa. Jadi kenali tanda-tandanya supaya apa? Di saat orangnya datang, kita bisa ngetes dia. Dan yang kedua tujuannya supaya jangan tertukar dengan barang kita juga. Kenali tanda-tandanya apa bedanya handphone itu dengan handphone dia, gitu kan? Jadi supaya nggak tertukar. Kenali tanda-tandanya supaya nggak tertukar juga, bukan hanya untuk ngetes pemiliknya, tapi supaya jangan tertukar. Jangan tertukar. Kalau uang berapa jumlahnya? Jangan sampai nanti kita nemunya 75.000, kita lupa 75 atau 70 ya. Ya, kita kirain 70, gitu kan 5.000 kita udah mencuri berarti. Ya. Nah, ini kenali tanda-tandanya. Kalau uang jumlahnya berapa? Kalau dompet isinya apa? Ya, dompetnya warna apa? Supaya jangan tertukar dengan barang kita. Ya, karena kalau kita ngambil sedikit saja mencuri udah. Mencuri. Ini Islam menghargai harta orang. Summa arif hasanah, umumkan selama setahun. Umumkan selama setahun, ya kalau bernilai barangnya. Kalau barangnya nggak terlalu bernilai, ya cuma 10.000, ya 5.000, ya 50.000, ya orang nggak nyampe setahun dan jadinya. Ya, setahun itu kira-kira berapa lama dia jadinya itu? Ya, kira-kira berapa lama? Kalau dia kehilangan handphone mungkin lama dia jadi, Pak. Ya, bolak-balik dia, Pak. Dia handphone nggak, Pak. Di pasar, di masjid dia nanya, ya handphone nggak, Pak? Gitu kan ya. Jadi umumkan selama setahun, ya mungkin dia di tempat yang lain dia nyari nggak ketemu, datang lagi di tempat ini, gitu kan dia nyari lagi. Kalau kita ada pengumumannya, maka dia bisa tahu jejak di mana barang dia. Inja sahibuha, setelah kita umumkan setahun atau kita umumkan sebulan kalau barangnya nggak terlalu bernilai, ya atau seminggu kalau barang Ustaz nemu uang 2.000. Ya, kita umumkan juga, diumumkan. Mungkin siapa tahu dia nyari, umumkan tetap, tapi nggak mungkin setahun lah ya. Ya kalau 2.000 ya mungkin seminggu lah ya. Mungkin orang punya uang 2.000 itu jadi 2.000. Ini lapor nih mau makan nih, gitu kan? Uang nggak ada nih ya, nggak ada uang sama sekali. 2.000 itu kalau saya ketemu saya bisa makan ya. Ini umumkan, tetap diumumkan. Ya mungkin nggak nyampe setahun lah. Ya, dia mungkin jadi sekali 2 hari dicari ya. Ini umumkan. Baru boleh kita sedekahkan. Setelah kita umumkan, kita mau sedekahkan silakan. Tapi siap mengganti di saat orangnya datang. Inja sahibuha wa illa, kalau pemiliknya datang, setelah diumumkan dia datang, dites memang dia pemiliknya, serahkan kata Rasulullah. Kalau enggak, ini punya pilihan. Kalau enggak datang juga, setahun enggak datang, 2 tahun enggak datang, ada punya pilihan. Yang pertama, dilihat jenis barangnya. Kalau barangnya tahan lama, ya udah jagain. Ya, handphone tahan lama, tinggal ditaruh aja di lemari, ya di tempat yang aman, jangan di tempat yang enggak aman. Ya, taruh lemari, ya udah biarkan begitu aja. Ya, jam tangan. Tapi Ustaz nanti rusak gimana? Bukan tanggung jawab kita. Ya, orangnya nggak datang, barangnya udah kita jagain. Ya, rusak sendiri, bukan kita yang rusakin, nggak masalah. Ya, kalau barangnya tahan lama, uang tahan lama juga.
asal jangan sampai udah nggak berlaku lagi uangnya ya kan ya. Kalau waduh ini uang ini 50.000 udah nggak berlaku lagi, tukar dengan yang baru. Jadi kita ada tugas untuk jagainya, termasuk uang tadi kalau dia nggak berlaku lagi tukarkan, segera tukarkan ya. Jadi kita simpan kalau dia tahan lama. Kalau dia nggak tahan lama, kita wajib menyelamatkan harta orang muslim. Ya, nggak tahan lama kita nemu nasi kotak, nasi kotak siapa ini? Ini saking Islam nggak boleh kan kita ngambil harta orang lain. Boleh dimakan, umumkan. Boleh dimakan, silakan umumkan. Nanti orang dia datang, Pak, nemu nasi kotak ya? Iya. Isinya apa? Isinya ada di dalam. Ternyata benar. Ya benar. Waduh Pak, itu kalau saya tunggu sampai hari ini, Bapak datang, rusak itu nasi. Saya udah makan. Waduh Pak, saya butuh duitnya Pak. Jadi berapa harganya Pak? Jadi kita tetap wajib ganti tetap, ya. Berapa harganya? Tawar-tawar lah, ya. Dia nggak boleh dengan harga di atas harga pasarannya. Ya nasi padang ya kira-kira 25.000, 30.000 gitu kan ya. Sepakat harganya udah ya. Ini Pak, ya. Jadi Bapak hari itu saya namanya, waduh Pak, saya nggak punya uang lagi kecuali itu Pak. Saya butuh makan sekarang. Ya udah, nih saya ganti. Ya. Kalau kita makan atau kita jual, kita pegang uangnya. Waduh ini nasi kotak ya, saya udah kenyang, nggak bisa makannya. Gimana ini saya mau jaganya? Jual. Ada yang mau beli nasi padang, ya 20.000, nih ada yang beli, uangnya disimpan. Datang orangnya nanti, Bapak nemu nasi padang ya kemarin? Iya. Mana nasi padangnya? Kalau saya tunggu sampai hari ini rusak, jadi saya terpaksa jual. Ini uangnya 20.000. Itu saking nggak boleh kita ngambil harta orang lain. Udah ambil aja Pak, ambillah. Ya, dia ambil hadiah, ambilnya, ya. Itu kalau dia nggak tahan lama. Atau misalnya barangnya banyak, gitu kan ya. Nasi kotak tapi satu truk misalnya, bisa aja Pak ya. Wah ini siapa ini? Ya, nggak ada yang ngambil gitu kan ya. Banyak sekali numpuk di jalan, gitu kan ya. Oh, ini dibiarin rusak nanti. Kita ada kewajiban jaga harta orang muslim. Ini rusak, ya jualin ya. Ini kalau sampai sore nggak ada orang ambilnya, ini dijualin, silakan jualin. Itu bukan siapa yang punya nasi kotak yang ada di sini, ya. Itu jumlahnya berapa nanti datang. Oh saya Pak, ya. Berapa nasi kotaknya? Ada 100, udah nomor 100. Ya, itu udah saya jualin Pak. Ini uangnya. Nih. Khawatir nanti rusak kalau saya tungguin Bapak datang. Ya, kalau memang rusak. Jadi itu sakit. Orang Islam tidak boleh ngambil harta orang lain. Ya, kita makan bayar nanti. Ustaz, gimana kalau kita nemu uang banyak 10 juta atau 10 ada yang bilang begitu Pak ya. Kemarin ada yang bilang saya, Ustaz saya dapat transferan uang banyak Pak, 13 juta. Gak tahu siapa pemiliknya. Saya datang ke bank, nggak mau kasih tahu siapa orang. Ya, itu tugas Bapak umumkan. Siapa yang salah transfer ke saya gitu kan? Ya. Lewat bank nggak mau ya udah. Boleh nggak saya titip pengumuman di sini, gitu kan? Ya, siapa yang transfer salah ke saya itu namanya uang temuan juga, ya uang umum juga. Gak boleh kita ngambil harta orang lain. Siapa tahu memang dia salah transfer. Siapa yang salah transfer ke saya, hubungi nomor sekian, gitu kan? Nanti orangnya datang, Pak, saya yang salah transfer. Berapa? Sekian, ya berarti punya dia. Enggak datang punya nomor. Ustaz, udah sekian tahun katanya, udah lebih dari 10 tahun itu Pak ya. Enggak ada yang datang. Boleh nggak saya pakai buat modal? Boleh, silakan pakai buat modal. Ya, boleh pakai buat modal. Tapi nanti orangnya datang, tapi Bapak umumkan dulu sebelum dia pakai. Umumkan dulu saat dia datang nanti, Pak Bapak yang terima transfer saya, benar salah saya transfernya. Ya, setelah dicek memang dia yang nomor rekening pengirim sama dengan dia juga.
Itu uangnya udah saya pakai buat modal. Saya udah bisniskan, ada keuntungannya sekian. Keuntungannya dicatat semua, Pak. Catat semua keuntungannya. Nggak boleh satu sen pun nggak boleh, nggak lepas dari catatan. Kenapa? Karena kita dapat keuntungan dari uang orang. Keuntungan dari uang orang adalah milik dia. Nanti saat dia datang, itu uang Pak, saya udah cairkan 13 juta itu, saya udah bisniskan, ini keuntungannya sekian. Ya, saya mau minta rela sama Bapak, hasilnya kita bagi 2 aja. Oh nggak bisa Pak, kan itu keuntungan saya, berarti punya saya. Ya udah kasih ke dia. Ya, sama Bapak, ada Bapak betul kan, gitu kan. Jadi keuntungan dari harta seorang punya dia. Ya, itu ceritanya ada di Sahih Muslim. Ada orang yang terperangkap di gua, ya. Jadi kehujanan masuk gua, tiba-tiba ada batu besar yang yang menutup gua tersebut sehingga mereka nggak bisa keluar. Ini orang 3 orang jumlahnya. Mereka mengatakan, ayo kita berdoa kepada Allah, masing-masing sebut amal kebaikannya. Salah satu mengatakan, ya Allah, saya punya pegawai. Dia sebelum ngambil gajinya dia pergi. Jadi uang tadi waktu ini mana? Ya. Akhirnya saya belikan kambing, beranak pinak kambing. Tiba-tiba dia datang, ya, dia menanyakan mana upah saya dulu. Itu udah saya belikan kambing, ya, dan anak-anaknya itu semuanya. Jadi ini punya saya, iya. Akhirnya diambil semua. Ya Allah, jika itu mendatangkan keridhaan-Mu, ya bukakan pintu gua ini, terbuka. Jadi itu menunjukkan bahwa itu dibolehkan seperti itu, ya. Boleh kita putarkan, tapi keuntungan punya dia. Keuntungan punya dia karena kita ambil keuntungan dari harta orang. Kita ambil keuntungan dari harta orang, dari tempat orang, dari waktu orang, nggak boleh. Ya, punya dia itu. Dari waktu orang, punya orang itu, dari tempat orang, punya orang tersebut. Nggak boleh kita ambil keuntungan dari barang orang, tempat orang, harta orang. Ya, harus minta izin kalau kita mau bagi hasil, minta izin. Ya, ini Pak, uang Bapak saya putarkan, saya mau minta bagi hasil. Oh nggak bisa Pak, saya nggak pernah nyuruh Bapak. Ya, dan nggak pernah punya transaksi, ya udah kasih itu dia. Udah ambil aja semuanya, alhamdulillah dia kasih. Oh bagi dua, ya, sesuai yang dia inginkan. Harus itu sama itu, nggak boleh kita tutupin sama sekali. Satu set kita tutupin, maka kita sudah makan uang haram. Ya, makan uang haram. Jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama tahan lama, yang kedua tidak tahan lama, yang ketiga jenis yang ketiga. Jenis ketiga barang temuan adalah yang tidak perlu dijaga dan nggak bakalan hilang, gitu kan? Nggak bakalan diambil orang, ya. Jadi ini nggak perlu di kita umum, ya. Barang yang nggak bakalan hilang, ya. Nabi contohkan onta sebenarnya. Nabi contohkan onta, onta. Nabi saat ditanya, ya Rasulullah, kalau kita menemukan onta tersesat di jalan, ini syaratnya onta tersesat di jalan ini di tempat nggak ada penghuninya, di padang pasir, di tengah hutan. Ini punya siapa ini, ya? Kalau di pemukiman punya orang tersebut, berarti punya salah satu dari penghuni pemukiman tersebut. Tapi kalau di tempatnya nggak ada penghuninya, ini onta kayaknya tersesat, ya. Apa yang harus kita lakukan, kata Rasulullah? Malaka walaha. Ente mau apa dari onta? Onta itu bisa jaga diri sendiri, kata Rasulullah. Ma'asifa'uha, dia bisa menyimpan makanan, minuman sampai sebulan. Jadi nggak perlu itu kasih makan juga. Wahidauha, kakinya kuat untuk berjalan. Jadi hatta ya'ti rabbuha, biarkan sampai nanti pemiliknya yang datang. Jadi itu barang yang nggak perlu dijaga, dan nggak khawatir orang lain ambilnya, biarkan saja. Itu lebih baik dibandingkan kita ambil. Bukan nggak boleh diambil, tapi sebaiknya didiamkan. Jadi ini menunjukkan betapa dalam Islam nggak boleh kita ngambil harta orang lain. Jangankan harta yang jelas pemiliknya, yang nggak jelas pemiliknya yang kita temukan di jalan aja nggak boleh kita gunakan, nggak boleh kita makan, ya. Boleh kita pakai, umumkan dulu supaya orangnya datang.
Umumkan dulu supaya orangnya datang. Ustaz, kita sudah umumkan lebih dari setahun, orangnya nggak datang-datang terus kita pakai. Apakah kita harus mengganti setelah setahun? Kita pakai nasi udah dimakan gitu kan ya, pisang udah dimakan ya, atau kambing sudah dimakan disembelih gitu kan. Apakah kita harus tetap harus ganti? Tetap harus ganti walaupun dia datang 20 tahun setelah itu. Setelah 20 tahun, Pak, katanya Bapak cuma kambing. Ya, itu kambing saya, Pak. Kita tes. Kambingnya warna apa, Pak? Belang-belang. Ya, pas. Ya, punya dia. Itu kambing, Pak. Kalau saya jagain harus dikasih makan. Saya nggak bisa kasih makannya. Pas lagi anak saya lahir, saya jadikan akikah. Ya, jadi gimana, Pak? Oh, ganti. Oh, udah, alhamdulillah, buat sedekah, ya, ikhlas, alhamdulillah. Tapi kalau dia udah ganti, wajib ganti, gitu kan? Wajib ganti. Tapi Ustaz, kalau sampai seandainya sudah sampai meninggal, kita meninggal, dia nggak datang juga, lepas tanggung jawab, selesai. Ya, ahli waris tidak menanggung beban ente. Ya, itu tugasnya ente, selesai. Dengan ente meninggal selesai, dia nggak datang. Ya, ahli waris tidak menanggung beban orang lain. Ya, mau siapapun dia, mau orang tuanya, mau anaknya, enggak. Ya, selesai. Ya, selesai. Jadi kecuali dia datang saat pas meninggal datang, ini uangnya masih ada. Tapi kalau dia setelah meninggal lama baru datang, ya, warisan sudah dibagi semua, selesai. Nggak perlu lagi ada yang bertanggung jawab, ya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Ini menunjukkan di dalam Islam saking nggak boleh kita ngambil harta orang lain. Yang kedua, menjaga keturunan. Kita menemukan anak tergeletak di jalan. Ya, banyak sekali kita menemukan anak dalam kardus. Nah, ini ya, kalau uang harta nggak boleh kita akuin, nggak boleh kita gunakan kecuali kita umumkan supaya orangnya datang, supaya kita bisa minta ridhonya. Kalau dia nggak datang ya udah, lepas tanggung jawab kita. Bagaimana kalau kita menemukan anak tergeletak di jalan? Ya, banyak bayi dalam kardus, bayi dalam kantong, gitu kan? Ada dua kemungkinan. Pertama, itu kita temukan hidup. Yang kedua, kita temukan mati. Ya, saya bicara tentang matinya dulu. Kita temukan mati. Jadi ini Ustaz, ada bayi mati kita temukan, kita sholatkan nggak? Entar dulu, nggak selamanya boleh kita sholatkan. Ya, kalau bayinya anak orang Muslim disolatkan, kalau bukan anak orang Muslim haram disolatkan. Nah Ustaz, kan bayi masih suci. Bayi yang suci itu bayi orang Muslim. Ya, bayi yang suci itu bayi orang Muslim. Bayi orang kafir juga. Bayi orang Muslim juga. Ya, jadi bukan enggak bayi itu suci enggak, ya. Pohon durian menghasilkan durian, pohon jeruk menghasilkan jeruk, pohon durian enggak akan menghasilkan jeruk. Ya. Jadi pohon non muslim menghasilkan non muslim juga hasilnya. Ya, jadi ngikut orang tuanya. Jadi Ustaz, bayi yang kita temukan tadi kita sholatkan atau enggak? Mayoritas penduduk di situ muslim atau enggak? Muslim, hukumin, kemungkinan besar anak orang muslim, kita mandikan, kita kafani, kita sholatkan, kita kuburkan. Kita harus sesuai orang tuanya, ya. Mayoritas muslim ditemukan di perdata mayoritas muslim, ya. Berarti anak orang muslim kita mandikan, kita kafani, kita sholatkan, kita kuburkan. Kita cuma bisa menghukumin, ya, hukum mayoritas karena kita nggak tahu siapa ayahnya. Tapi harus segera jenazahnya. Ini kalau kita temukan di mayoritas pemukiman non muslim, nggak usah lagi kita mandi, kita nggak usah lagi kita sholatkan. Mau dimandikan silakan, mau dikafani, tapi sholatkan haram hukumnya, langsung kita kuburkan. Ya, karena ditemukan di pemukiman non muslim. Tapi kalau di pemukiman muslim, kemungkinan besar anak orang muslim. Kita adalah hukum bil ghalib, hukum sesuai dengan mayoritas. Karena kita nggak tahu. Kecuali kalau kita tahu, maka kita hukumin. Kita temukan di pemukiman non muslim, tapi ternyata itu anak orang muslim. Ada tulisannya di situ, ya. Bismillahirrahmanirrahim, bisa aja kan? Ya, Bismillah, tolong anak saya ini dikuburkan, bisa aja kan? Dia pakai Bismillahirrahmanirrahim, ini orang muslim. Ya, ada tanda-tandanya bahwa dia anak orang muslim, walaupun ditemukan di pemukiman non muslim, kemungkinan besar anak orang muslim ini mungkin ayahnya ini. Ya, tolong mohon kuburkan anak saya nggak sempat kuburkannya, gitu kan? Ya, ya udah.
walaupun ditemukan di pemukiman kaum muslimin. Nah, itu kalau kita temukan mati, ya. Kalau kita temukan mati, kita sedarkan jenazahnya sesuai dengan hukum ayahnya, dia ngikutin hukum ayahnya, ya, ngikutin hukum ayahnya. Kalau kita temukan dalam kondisi hidup, ini anak dalam keadaan hidup, apa yang harus kita lakukan? Islam menjaga keturunan, nggak boleh diakuin sebagai anak, nggak boleh. Ya, haram kita mengakuin anak yang bukan anak. Man idda'a ila ghairi abihi fa haramun alaihi jannah, kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Siapa yang mengakui yang bukan anaknya maka haram bagi dia surga. Jadi tidak boleh kita akui sebagai anak. Ya, Islam menjaga keturunan. Ya, menjaga anak ini adalah milik ayahnya. Ya, tapi ayahnya nggak jelas. Entar dulu kita carikan ayahnya. Siapa ayahnya? Sama dengan uang tadi. Ya, kita menjaga kepemilikan seorang. Nggak boleh kita gunakan kecuali kita umumkan untuk kita mencari siapa pemiliknya. Kewajiban kita jadi siapa ayahnya. Bagaimana caranya? Pertama, sebaiknya kita serahkan kepada yang berwajib. Yang berwajib, ya. Ini Pak, saya nemukan anak nih, ya. Ini anak siapa saya nggak tahu. Kenapa? Karena ke anak yang nggak jelas orang tuanya adalah negara. Orang tuanya adalah negara. Siapapun anak yang nggak jelas orang tuanya, baik dia lahir di luar nikah, itu orang tuanya adalah negara. Fasultanu waliyun man la waliyalahu. Sultan adalah wali bagi yang jelas walinya. Sultan penguasa. Jadi dia adalah anak negara, ditanggung sama negara biayanya. Kalau hukum Islam diterapkan, negara menanggung biaya anak yang gak jelas ayahnya. Karena tidak ada yang berkewajiban menafkahinya. Karena yang menafkahinya adalah ayahnya, dan ayahnya gak jelas siapa ayahnya, maka negara yang jadi ayahnya. Fasultanu waliyun man la waliyalahu. Mau nikah, negara yang menikahkan, wali hakim tadi, ya. Jadi itu wali hakim itu negara, bukan sembarangan orang boleh jadi wali hakim, enggak. Ya, Ustaz, tolong nikahkan saya. Aneh bukan hakim, aneh bukan penguasa. Ya, beberapa minggu yang lalu ada yang meminta nikahkan saya, Pak. Ya, maaf saya bukan penguasa. Orang yang nggak jelas siapa orang tuanya, walinya adalah hakim, pemerintah atau orang yang ditugaskan oleh pemerintah, bukan saya. Ya, perempuan yang nggak jelas siapa ayahnya adalah negara, bukan saya. Jadi nggak sembarangan orang, bukan sembarangan ustaz boleh diminta untuk nikahkan. Fasultan, Nabi mengatakan sultan. Fasultan waliyun man la waliyalahu. Sultan wali bagi yang nggak jelas walinya. Yang nggak jelas walinya karena dia lahir di luar nikah atau ditemukan di jalan seperti tadi, maka itu kembali kepada negara. Jadi yang pertama kita serahkan kepada negara. Ya, ini anak saya temukan di jalan. Ya. Tugas negara asuhnya, gitu kan? Tugas negara membiayai dan menafkahinya, dan mencari, termasuk mencari orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, cara yang kedua kita tetap pelihara, kita kasih makan, kita pelihara, ya, dan kita umumkan. Sama dengan barang hilang tadi. Siapa yang kehilangan bayi, ya, hubungin saya. Saat dia datang, nggak perlu kita kenalin tanda-tandanya, Pak, ya. Sekarang gampang, tes DNA langsung, ya. Jadi nggak perlu kita tanda-tandain, Pak, tanda-tandanya apa, nggak perlu, ya. Karena bisa jadi dia tahu tanda-tandanya, tapi dia bukan ayahnya. Cukup dengan tes DNA. Pak, Bapak nemu anak ya? Iya. Itu anak saya, Pak. Oke, kita datang ke rumah sakit, tes DNA. Kalau Bapak memang ayahnya, ya, maka anak ini saya serahkan ke Bapak. Tes DNA aja cukup. Dulu di masa Nabi belum ada tes DNA. Tapi ada orang pintar dulu di masa Nabi. Ada orang pintar yang biasa nyocok-nyocokin, cocokologi, Pak, ya. Lihat matanya, lihat hidungnya, lihat mulutnya, lihat kulitnya, rambutnya. Ini ayahnya. Dan Nabi ngakuin itu, ya. Nabi ngakuin itu. Pernah ada orang ngakuin anak, kata Nabi, pergi sama dia, tanya sama dia, anak dia kena hati bukan, ya. Jadi ada yang seperti itu, yang punya kemampuan seperti itu, orang pintar, ya, orang pintar. Lah Ustaz, emang Nabi gak bisa tahu bahwa ini anaknya? Kan Nabi bisa aja berdoa, ya Allah kasih petunjuk ini ayahnya atau bukan? Bisa aja Nabi begitu. Tapi Nabi kan gak selamanya ada. Kalau Nabi gak ada lagi siapa yang bisa, gitu kan? Maka perlu ilmu yang seperti tadi, ilmu cocokologi tadi, ya, cocokologi. Sama DNA juga dicocokin juga, ya, cocokin darahnya
Jadi kenapa Nabi menunjukkan bahwa Nabi menghargai kemampuan seorang? Bisa Nabi minta langsung sama Allah dan Allah kasih wahyu, tapi kita nggak punya wahyu. Nabi wafat, siapa yang punya kemampuan? Kalau Nabi begitu, ya ntar saya mau doa dulu, saya mau tanya sama Allah, ini anak siapa? Siapa kalau Nabi udah nggak ada? Ya, tunggu dulu saya mau doa. Ya, belum tentu itu langsung dijawab seperti Nabi. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa Nabi membolehkan ilmu-ilmu seperti itu. Ilmu-ilmu seperti itu. Dulu nggak ada tes DNA, cocokin darah, yang ada cocokin mata, cocokin kulit, cocokin rambut. Ya, yaitu maka itu Nabi menghargai itu. Ya udah pergi sama dia, tanya sama dia, ini anak yang jatuhkan. Kalau dia bilang anak itu ada serahin. Ya. Jadi itu al-hukmu bil-dhahir kata Nabi. Saya menghukum sesuai dengan kenyataannya, ya sesuai dengan kenyataan. Adapun sebenarnya cuma Allah yang Maha tahu. Cuma Allah yang Maha tahu. Nabi bisa mengatakan saya bisa tahu, ya, tapi tidak semua orang seperti Nabi. Nabi nggak selamanya hidup. Nabi nggak selamanya hidup. Artinya Nabi ngajar kepada kita hukum secara zahir, yang batin, yang kita nggak lihat, yang kita nggak lihat, Allah yang Maha tahu. Kalau ada yang ngakuinya dan benar ayatnya, serahkan sama dia. Ya. Kalau ada yang ngakuin dua orang, ajukan ke pengadilan. Kalau dua orang yang berselisih, maka pengadilan yang berhak memutuskan. Maka pengadilan yang ngecek, ya, siapa ayahnya lewat tes DNA tadi. Kalau di masa Nabi lewat tes orang tadi itu, ya, tes orang tadi itu. Jadi pengadilan yang menentukan top ini anak kamu, gitu kan? Harus dengan pengadilan kalau ada orang bertikai. Ya, pengadilan yang berhak untuk memutuskan siapa yang sah, ya, yang sah menjadi ayahnya. Kalau nggak ketemu sama sekali, nggak ada yang ngakuin sama sekali, Ustadz gimana? Inti mau ngasuhnya. Kalau mau ngasuhnya, datang ke pengadilan dulu. Pengadilan ngetes inti layak jadi ayahnya atau tidak. Ya, ngetes inti layak untuk ngasuh dia atau tidak. Kenapa? Karena nggak boleh seorang anak, kan yang tadi ayahnya adalah negara. Kalau anak yang nggak jelas ayahnya adalah negara, maka negara bersikap seperti ayahnya. Nggak boleh menyerahkan anaknya kepada orang yang nggak layak untuk jadi ayahnya. Saat di masa Utsman, di masa Umar bin Khattab, ada seorang ayah, ada seorang laki-laki datang kepada Umar. Kalau nggak salah namanya Sinin. Dia datang kepada Umar, ya Umar, ini saya temukan anak, ya saya tungguin nggak ada orang yang ngakuin ini anak dia, ya boleh nggak saya ngasuhnya? Langsung Umar nanya kepada sahabat yang lain, ini orang bagus ya? Bagus Umar, orangnya bertakwa kepada Allah, istiqomah, ya. Ya udah. Ini yang saya ngerti. Ya, jadi hakim uji ini orang layak apa enggak, gitu kan? Ini ada saya ngerti, ini berhak asuhnya, biaya kita yang tanggung. Ya, karena anak negara, biaya kita yang tanggung. Kalau dalam Islam, hukum Islam, semua anak yang nggak jelas ayahnya tanggungan negara. Baitul mal, ya, tanggungan negara karena ayahnya adalah negara. Fasultan waliyun man la waliyalah. Sultan adalah wali bagi orang yang nggak jelas walinya. Jadi ini saking dalam Islam menghargai keturunan. Nggak boleh seorang ngakuin itu sebagai anak. Dia boleh ngasuhnya, tapi tidak boleh ngakuin itu anaknya. Nggak boleh ngakuin itu anaknya. Ya, Ustaz, saya sudah ngangkat anak kemarin, banyak yang nanya seperti itu, Pak. Ada salah satu pejabat, ya, di Kejaksaan Agung, Pak, Jaksa Muda. Ya, Ustaz, saya mau ngomong 4 mata. Kenapa? Ini saya dari kecil nggak pernah ketemu sama orang tua. Saya diasuh sama, ya, orang tua angkat. Tapi dia ngaku bahwa dia bukan ayah, bukan orang tua saya. Tapi sampai sekarang dia nggak pernah nggak pernah mau ngasih tahu siapa orang tua saya. Pertama, dia sudah ngaku bukan orang tua, itu udah bagus. Satu hal dia gugur dosanya. Ya, yang nggak boleh kalau dia ngakuin bahwa sebagai orang tua. Kan banyak orang angkat anak dia ngakuin sebagai orang tua. Ayah kamu ya saya lah, gitu. Ini nggak boleh. Haram atasnya surga. Kenapa dia mengakui milik orang lain? Mengakui milik orang lain, ya, nggak boleh sama sekali berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi. Nabi ucapkan itu berkali-kali. Nabi ucapkan yang tadi itu, siapa yang mengakui yang bukan anaknya haram atasnya surga, berkali-kali Nabi ucapkannya. Ada beberapa hadis di dalam Sahih Bukhari
Dampaknya besar, karena itu terkait dengan pernikahan nanti. Jangan-jangan nanti dia nikah dengan keponakan dia sendiri, kan dia nggak pernah tahu siapa saudaranya. Ya, bisa jadi dia nikah dengan saudara dia sendiri karena dia nggak pernah tahu siapa saudaranya. Nggak boleh kita tutup-tutupin ya. Jadi dampaknya besar. Bisa jadi dia punya keponakan yang mana saudaranya sudah meninggal, yang wajib dia untuk nafkahi. Keponakan kita, saudara laki-laki saya, kalau meninggal, anaknya tanggungan saya. Nafkah adalah tanggungan saya, bukan tanggungan ibunya, bukan. Karena saya menggantikan ayahnya. Saya menggantikan ayahnya. Ada orang yang wajib dinafkahi sama dia nggak tahu sama sekali. Ada orang yang berhak untuk menuntut nafkah dari dia nggak tahu sama sekali. Atau ibunya melarat, gitu kan? Ibunya wajib dinafkahi sama dia. Jadi dampaknya besar, terkait dengan pernikahan, terkait dengan nafkah juga, terkait dengan perwalian. Bisa jadi dia punya saudara perempuan, nggak bisa nikah karena nggak ada walinya, padahal dia ada. Dia ada. Langsung wali hakim, tidak, ini ada ya saudaranya. Langsung wali hakim, tidak berhak wali hakim, gitu kan? Karena ini ada saudaranya, gitu kan? Jadi besar dampaknya. Nggak boleh kita ngakuin seorang anak yang bukan anak kita, karena dampaknya besar sekali terkait dengan pernikahan, terkait dengan perwalian, terkait dengan nafkah, gitu kan? Ya, terkait dengan pendidikan, dia wajib menjaga keluarganya termasuk saudara-saudaranya juga dari api neraka, keponakan juga dari api neraka, ya, orang tuanya juga dari api neraka, gitu kan? Dia wajib untuk berdakwah dan mendidik mereka juga, berkontribusi dalam pendidikan mereka, ya. Jadi pendidikan banyak sekali dampaknya. Kalau kita ngakuin seorang anak yang bukan anak kita, jangankan anak yang jelas orang tuanya, yang nggak jelas yang ditemukan di jalan tadi nggak boleh diakui. Jadi Ustaz tadi anak yang nggak tahu siapa ayahnya, binnya ke siapa? Hamba Allah. Hamba Allah. Tulis saja bin hamba Allah, gitu kan? Lah Ustaz nanti anaknya nanya-nanya ini. Ya tinggal terus terang aja sama dia. Jangan itu berbohong. Kalau berbohong hari ini berbohong sampai hari kiamat itu berbohong terus sama dia. Jelaskan sama dia, maaf, kamu saya temukan ya di mana, kayak di jalan, gitu kan ya. Sampai sekarang belum ketemu siapa orang tua kamu. Jadi saya tulis saja hamba Allah. Ya, biar dia tahu bahwa kita bukan ayahnya. Bahwa Ustaz nggak enak, jangan nggak enak. Ya, mau diharamkan api neraka, gitu kan? Ya, mau diharapkan surga bagi ente, ya, atau mau cuma sekedar diharapkan anak ini dari ente. Kan itu cuma khawatir dia lepas dari kita, dari kita, itu kan. Wah, tahu bukan ayahnya dia langsung pergi, cuma kehilangan anak. Ente mau kehilangan surga atau mau kehilangan anak doang? Ya, akuin bahwa saya bukan ayah kamu, ya, tapi saya siap untuk mengasuh kamu, siap membiayai kamu, gitu kan? Ya. Bukan main, dia akan lebih taat kepada ente, ya, dia akan lebih nurut sama ente. Kenapa? Bukan ayah saya, tapi dengan sukarela mau jadi ayah saya. Ya, ini harus terus terang, nggak boleh kita akui. Yang anak yang nggak jelas ayahnya saja nggak boleh diakui, apalagi anak yang jelas orang tuanya. Banyak kasus seperti ini, ya, seperti kasus tadi itu, sampai itu orang tuanya udah sakit-sakitan, tapi sampai sekarang nggak mau ngasih tahu siapa orang tuanya. Dosa hukumnya. Pertama, dia sudah ngakuin bahwa itu bukan anaknya, itu sudah lepas dosanya. Tapi yang kedua, dia sudah menghalangi anak tersebut silaturahim dengan keluarganya. Bukan hanya orang tuanya, mungkin orang tuanya sudah meninggal, tapi saudaranya masih ada, keponakannya masih ada, paman dan bibinya mungkin masih ada, sepupunya masih ada, gitu kan? Itu semua punya hak terhadap diri anak tersebut. Jangan kita halangin, kita sudah menghalangi hak banyak orang terhadap anak tersebut. Apalagi ini anak pejabat, ini adalah pejabat yang punya uang banyak, gitu kan? Dia punya kewajiban untuk menanggung keluarganya, ya, punya kewajiban untuk menanggung, dan orang keluarganya punya hak untuk bergantung kepada dia juga, gitu kan? Punya hak untuk bergantung kepada dia. Kita sudah halangin hak tersebut, nggak boleh kita tutup-tutupin, ya. Jadi jangan terlalu egois dalam hal ini. Kita, ya, harus berlapang dada. Kalau kita punya anak angkat dari kecil, kita kasih tahu, ya. Kalau udah besar berat, ya. Kalau kita punya anak asuh, kita asuh anak-anak tadi, kita asuh. Harus tetap, jangan sampai kita jadi lumbung dosa di sini, ya. Kalau dia perempuan nggak boleh ketemu dengan kita kalau dia sudah mengerti orang laki-laki. Kalau dia perempuan nggak boleh ketemu dengan kita karena dia sudah mengerti orang laki-laki. Ya, kalau dia udah mengerti orang laki-laki nggak boleh
anak tidur sekasur, Pak. Tidur sekasur dengan saudara yang bukan saudaranya. Dia tidak ini itu saudaranya, gitu kan? Ya, pijit-pijitan, gitu kan? Ini lumbung dosa di keluarga kita sendiri. Makanya wajar kalau Nabi mengatakan manidda'a ila ghairi yang mengakuin yang bukan anaknya haram surga. Karena dosanya banyak. Banyak dosanya. Tadi dosa memutuskan tali silaturahim dengan keluarganya. Yang kedua dosa di rumahnya sendiri, banyak perbuatan maksiat di situ. Banyak perbuatan maksiat, ya, dia pijit-pijitan dengan saudara yang bukan saudaranya, ya, dia tidur sekasur yang bukan saudaranya, bukan orang tuanya, gitu kan. Dia saling dia sentuh tangan yang bukan ibunya, gitu kan, atau yang bukan ayahnya, gitu kan. Ini lumbung dosa. Maka wajar kalau Nabi mengatakan haram atasnya masuk surga, karena dosanya udah terlalu banyak, ya. Hak orang udah dirampas, ya, kemudian maksiat itu ada di rumahnya setiap hari. Ya, ini ya harus kita terus terang, ya, kita jaga. Kita boleh ngasuh orang lain, ya, ngasuh siapapun, tapi tidak boleh diakui sebagai anak. Karena Islam, tujuan syariat Islam menjaga keturunan, menjaga keturunan. Karena ini dampaknya besar nanti, dampaknya di pernikahan nanti. Dia punya anak, ya, dia punya anak keponakan dari saudaranya, pada saudaranya nggak tahu kalau dia punya keponakan lain lagi, ya. Kan tadi anak yang nggak diketahui tahu siapa orang tuanya, gitu kan. Ini anak punya anak, ya, dan dia punya saudaranya anak paman atau bibinya, gitu kan. Mereka nggak tahu kalau mereka punya keponakan, gitu kan. Ini ya, bukan hanya hubungan silaturahim dengan dia, hubungan silaturahim dengan anak-anaknya juga, gitu kan. Anaknya adalah keponakan bagi saudara-saudaranya. Jadi itu makanya Nabi mengatakan manidda'a ila ghairi abihi faharamun alaihi jannah. Siapa yang mengakui, ya, anak bukan kepada bukan anaknya, maka haram atasnya surga. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau itu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz atas kajian subuh ini, bahas mengenai 5 tujuan Islam, pertama menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga harta, menjaga keturunan. Negara kita ini bukan negara agama, tapi negara kita ini bukan beragama, tapi kita orang yang beragama. Atas 4 tujuan itu pasti negara kita sudah mengaturnya, ya Mas, melalui adanya undang-undang. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah negara kita sudah mengambil nilai-nilai yang ada di dalam tujuan syariat Islam yang ada di 5 itu? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, ada kontroversial yang pernah dikatakan oleh kepala BPIP bahwa musuh negara itu adalah agama. Nah, gimana Pak Ustaz? Dan ada juga Menteri Agama yang mengeluarkan pernyataan bahwa orang kaya itu harus memiliki orang miskin. Gimana pendapat dan tanggapan Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, ya. Pertama adalah negara kita bukan negara agama, ya. Boleh siapapun boleh mengatakan ini bukan negara Islam, boleh. Gak berdosa dia ngomong itu, ya. Ini bukan negara Islam, gak berdosa. Undang-undang kita bukan undang-undang Islam, gak masalah, ya. Yang penting penerapannya sesuai dengan Islam atau tidak. Ya, mau disebut bukan negara agama, bukan negara Islam, undang-undang bukan undang-undang Islam, nggak masalah. Yang penting undang-undang yang diterapkan sesuai dengan Islam atau tidak. Ya, negara belum mengatur yang seperti tadi. Kalau anak ditemukan, ini siapa yang ngasuhnya? Ya, undang-undang negara saya nggak tahu seperti apa. Ya, Islam sudah lengkap semua. Kalau mau aturan korupsi sudah ada di dalam Islam. Aturan korupsi. Orang yang mendapatkan, ya, upah
atau penghasilan atau pemberian ya karena jabatannya, padahal tidak termasuk dalam upah resmi ya dari jabatan tersebut, maka itu adalah korupsi. Udah ada aturannya dalam Islam. Nabi mengatakan pada ista'malnahu ala amalin farasaknahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fa huwa ghulul. Enggak perlu DPR rapat-rapat lagi. Yang seorang yang dipekerjakan dan sudah diberikan upah resmi di luar upah resmi adalah korupsi. Di luar upah resmi adalah korupsi. Ya kalau ngikutin aturan Islam semua lengkap udah, termasuk anak ditemukan di jalan tadi ya. Jadi ini anak siapa? Aturannya pemerintah. Pertama, pemerintah wajib nanggung biayanya. Karena siapapun yang tidak jelas orang tuanya, maka negara lah yang menjadi orang tuanya. Itu adalah anak negara. Fasultan waliyun wala wali. Sultan adalah wali bagi yang tidak jelas walinya, ya, yang tidak jelas. Jadi negara harus nanggung dulu. Jadi tidak masalah kalau negara mengatakan ini bukan negara Islam. Undang-undang kita bukan undang-undang Islam, tidak ada masalah. Tapi yang diterapkan sesuai dengan hukum Islam atau tidak, ya, karena tidak ada yang lebih adil daripada hukum Allah. Tidak ada yang lebih adil daripada hukum Allah. Jadi ya, syariat Islam sudah menjaga 5 hal tadi itu. Ya, orang bunuh diri apa hukumnya haram. Ya, orang yang membunuh orang lain, ya, berat hukumnya dalam Islam membunuh orang lain. Jangankan membunuh dengan sengaja, sengaja kisos, hukuman mati. Sengaja, ya. Apa itu sengaja? Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis juga sengaja itu. Apa itu sengaja? Sengaja mau membunuh dengan alat membunuh. Sengaja membunuh dengan alat membunuh itu namanya sengaja. Itu sengaja. Enggak perlu rapat-rapat lagi, ya. Itu namanya pembunuhan, ya, direncanakan, sengaja. Sengaja membunuh dengan alat membunuh, dengan pistol, ya. Kalau tidak sengaja membunuh dengan alat yang tidak membunuh, ya, dengan batu kerikil, melempar burung, gitu kan ya, tak kena kepala orang mati, itu sudah membunuhnya. Lah, enggak saya kan melempar burung, tapi lemparannya dia kena kepala. Tapi cuma batu kerikil, walaupun batu kerikil, karena pasangan itu dia mati. Itu sudah membunuh tidak sengaja. Tidak sengaja gimana hukumannya? Bayar 100 ekor unta. 100 ekor unta, satu unta itu 40 juta, antara 30-40 juta. Ya, kalau kita rupiahkan jadi antara 3 sampai 4 M. Nah, cuma walaupun karena ada nyawa yang sudah hilang, keluarganya dirugikan. Ya. Kalau hukum Islam diterapkan, orang hati-hati. Mau melempar burung, tak dulu kena kepala orang nanti. Ya. Melempar burung, kena kaca mobil orang, ganti. La darar wala dirar, ya, wajib ganti. Tapi yang melemparnya anak kecil. Anak kecilnya nggak diminta tanggung pertanggungjawaban, tapi ayahnya yang diminta pertanggungjawaban. Ini anak siapa? Gitu kan? Jangankan anak, di dalam hadis disebutkan kita punya kambing makan rumput orang. Kambingnya nggak diminta pertanggungjawaban, tapi ini kambing siapa? Kenapa nggak dijagain? Ya, ada di dalam Quran. Ada di dalam Quran. Jadi orang ngadu pada Nabi Sulaiman, ya, ya Nabi Sulaiman, itu kambing si fulan makan rumput saya. Dia makannya siang atau malam. Kalau dia makannya malam hari, tukang kambing wajib ganti. Tapi kalau dia makannya siang hari, ya tidak wajib ganti. Kenapa? Karena kalau malam hari, ya, dia wajib kandang kambingnya. Kalau siang hari, pemilik rumput jagain rumputnya. Itu hukum dari Nabi Sulaiman, disebutkan dalam Quran, dari syariat kita juga. Ya, hukum apapun dari Nabi sebelumnya kalau disebutkan dalam Quran, maka hukum kita juga. Itu sampai rumput aja dihukumi dalam Islam, ya. Jadi kita kalau punya hewan merusak harta orang lain, tanggung jawab. Kenapa ini gak jagain? Ya. Saya berkali-kali menyebutkan, Ustaz boleh bawa anak ke masjid? Boleh. Tapi kalau anak itu ganggu orang lain, kita yang berdosa. Ya. Kalau kita tahu, kalau kita nggak tahu, lah itu kita saja usaha. Tapi kalau kita tahu anaknya mau muter-muter, ini ganggu orang udah pasti. Masa bapak nggak tahu dia ganggu orang, dia muter-muter gitu kan, dia jalan-jalan, dia tenang-tenang orang gitu kan, dia lari-lari pas orang gitu kan, ganggu orang. Bapak minta maaf. Kenapa? Apa yang dilakukan sama anak kita dosanya di orang tua. Kenapa kita yang bawa? Padahal dia belum bisa diatur, gitu kan? Jadi ya, kita tanggung jawab. Jangankan anak, kambing aja kita tanggung jawab, gitu kan? Kambing aja kita tanggung jawab. Jadi ya, harus sesuai dengan hukum Islam. Hukum Islam udah lengkap semua, lengkap udah, ya.
Ya nggak perlu rapat-rapat lagi. Jadi ya nggak masalah negara mengatakan ini bukan negara Islam, undang-undang bukan undang-undang Islam, tapi sama nggak dengan hukum Islam yang kita yakin dan seyakin-yakinnya dan wajib meyakini bahwa tidak ada yang lebih adil daripada hukum Allah. Nggak ada yang lebih adil daripada hukum Allah. Ya, nggak ada yang lebih adil. Ya. Islam sudah menjaga 5 hal tadi, negara juga berusaha untuk menjaganya. Jadi nggak apa-apa kita mengatakan bukan undang-undang Islam, nggak perlu disebut negara Islam. Bahkan Nabi sendiri melarang sahabat menyebut bahwa undang-undang saya adalah undang-undang Islam. Ya, Nabi melarang sahabat menyebut undang-undang saya adalah undang-undang Islam. Jangan sebut undang-undang Islam. Belum tentu apa yang kita pahami sesuai dengan yang diinginkan Allah. Ya, tapi kita berusaha ya menerapkan yang menurut pemahaman kita udah mirip dengan yang diinginkan Allah. Ya. Jadi jangan ngakuin karena belum tentu itu sama dengan yang diinginkan sama Allah. Jangan ngakuin ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kata Nabi, ya, hukum bihukmik, hukumin dengan hukummu. Ini hukum saya. Ya. Karena kita tidak tahu apakah hukum ini itu sudah sesuai dengan hukum Allah atau belum. Ya, ini hukum saya. Jangan ngakuin ini hukum Allah. Tak dulu, ya. Jangan ngakuin dulu, mungkin menurut Allah enggak, bukan begitu yang saya inginkan. Ya. Jadi ya, boleh kita mengatakan ini undang-undang di sini bukan undang-undang Islam, boleh, tapi sesuaikan dengan hukum Islam. Ya, sedekat mungkin dengan hukum Islam, ya, karena tidak ada yang lebih adil daripada hukum Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah terkait dengan apa? Musuh besar Pancasila adalah agama. Ya. Saya komentar yang ada di ELC ya, ada budayawannya ya, yang mengatakan bahwa itu gak ada masalah kata-kata seperti itu katanya ya, karena Pancasila itu sudah menyatu dengan agama. Jadi kalau bilang musuh besar Pancasila adalah agama gitu kan ya, jadi nggak masalah katanya ya, musuh besar diri kita adalah diri kita sendiri katanya. Nah, ini nggak bisa juga, saya nggak bisa terima ya. Jadi karena namanya musuh itu berlawanan, ya, musuh itu berlawanan. Musuh diri kita adalah sifat buruk yang ada diri kita sendiri. Itu maksudnya, bukan diri kita sendiri musuhnya, bukan. Sifat baik kita, kepengen sedekah kita, musuhnya adalah sifat bakhil yang ada di diri kita. Sekarang Pancasila musuhnya adalah agama, yang mana yang baik? Pancasila atau agama yang baik? Gitu kan? Harus berlawanan dia. Namanya musuh berlawanan. Musuh kita adalah diri kita sendiri, benar. Tapi musuh sifat baik kita adalah sifat buruk kita sendiri. Musuh kepengen sedekah kita adalah sifat bakhil kita sendiri. Jadi kalau dibilang bahwa agama dan Pancasila adalah sudah menyatu, ya, kalau dibilang namanya musuh Pancasila adalah agama, berarti berlawanan. Yang mana yang dianggap baik? Kalau agama dianggap baik, berarti Pancasila nggak baik. Kalau dianggap Pancasila baik, maka berarti agama nggak baik. Benar nggak Pak? Ini saya komentar yang ada di LC, karena nggak ada yang jawab itu, ya. Nggak ada yang jawab di LC, dia ungkapkan bahwa itu sama dengan ungkapan saya, gitu kan? Musuh diri saya adalah diri saya sendiri. Ya. Jadi kalau Pancasila, kalau ada yang mengatakan musuh Pancasila adalah agama sendiri karena sudah menyatu, gitu kan? Tapi yang namanya musuh itu berlawanan. Ya, musuh saya adalah saya sendiri, musuh sifat baik saya adalah sifat buruk saya. Sekarang Pancasila dan agama yang mana yang buruk? Ya, kalau yang dianggap buruk itu adalah Pancasila, maka agama dianggap baik. Benar, berarti agama ya musuh Pancasila karena Pancasila mengajarkan yang terbaik, gitu kan? Ya. Kalau dibilang Pancasila baik, maka berarti agama nggak baik. Karena musuh itu berlawanan, namanya musuh berlawanan, ya. Nggak ada musuh itu satu arah, ya. Jadi musuh berlawanan. Benar ungkapan musuh saya adalah diri saya sendiri. Musuh sifat baik saya, kepengen sholat saya, musuhnya adalah sifat malas saya. Kepengen puasa saya, musuhnya adalah tamak saya terhadap makanan. Ya. Musuh saya untuk berhaji adalah sifat bakhil saya. Ya. Saya nggak mau bayar UNH, gitu kan, ya. Musuh saya berkorban adalah sifat bakhil saya, gitu kan, ya. Jadi musuh benar ada dalam diri kita sendiri, tapi musuh itu berlawanan. Jadi sekarang yang mau dibilang baik yang mana, Pancasila atau agama?
Ya. Jadi kalau dibilang Pancasila baik berarti dia sudah menuduh agama baik. Ya. Ini ya udah cukup dah itu jawabannya. Enggak ada yang dijawab waktu itu ya di IRC. Yang kedua ya, Pancasila itu sendiri yang menciptakan 100% umat Islam, ulama yang menciptakan itu. Enggak ada non muslim yang ikut andil di situ. Kok orang Islam dianggap anti agama, ya. Jadi ya, Pancasila itu yang menciptakan adalah orang Islam 100%, orang non muslim satu pun enggak ada yang ikut andil. Ya, enggak ada yang ikut andil dalam menciptakan Pancasila. Dan semuanya disadikan dari ayat Quran, ketuhanan yang Maha Esa Wallahu a'lam. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab terkait dengan keadilan, ya. Idilu wa aqrabu littaqwa, adillah dia itu lebih mendekat kepada ketakwaan. Persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang kepada tali Allah, jangan berpecah belah, gitu kan. Itu diambil disadikan dari ayat-ayat Quran semua, ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh Imam Ibnu Salam, wa'amruhum syura bainahum, ya, apapun perkara musyawarahkan, ya. Jadi ya, semua disadikan dari ayat Quran. Jadi ya, gak bakalan Quran bertentangan dengan Pancasila karena Pancasila adalah lahir dari Quran, lahir dari Quran, ya. Dan gak mungkin Quran yang disalahkan. Anak lahir gak mungkin ibunya yang disalahkan, ya. Gak mungkin ibunya yang disalahkan, ya. Jadi ya, Pancasila lahirnya dari Quran, bukan Quran lahirnya dari Pancasila, bukan. Jadi ya, yang disalahkan anaknya. Ini anaknya yang nggak bisa dididik, ya, nggak bisa disalahkan ibunya, ya. Jadi kalau Pancasila penerapannya nggak benar, ini Pancasila yang salah, ya, karena itu lahirnya dari Quran, ya, Pancasila yang salah, ya, penerapan Pancasila yang salah, bukan Qurannya, bukan agamanya. Jadi itu lahir dari kesimpulan-kesimpulan di dalam ayat Quran. Dulu pernah ada pelajaran apa itu ya, P4, ya, P4 dulu disebutkan dalilnya itu. Sila pertama dalilnya dari Quran ini, ayat ini ada beberapa ayat. Sila kedua dari ayat ini. Itu memang di situ dulu sumbernya. Makanya dulu Piagam Jakarta menyebut syariat Islam karena memang lahirnya dari umat Islam. Umat Islam yang melahirkan Pancasila, umat Islam yang melahirkan NKRI. Kok yang dituduh anti-NKRI umat Islam? Umat Islam yang melahirkan NKRI. Ya, mana orang non-muslimnya? Itu adalah ide dari Muhammad Natsir. Ide Muhammad Natsir. Di saat orang non-muslim mau memisahkan diri dari Indonesia, ya, keluarlah ide NKRI. Ini negara kita bersama, ya, negara kesatuan Republik Indonesia, ya. Jadi itu ide dari Muhammad Natsir. Jadi jangan umat Islam yang dituduh. Umat Islam yang melahirkan NKRI supaya orang non-muslim jangan merasa dikucilkan. Ya, ini negara kita bersama, negara kalian juga. Jadi jangan kita yang dituduhkan. Kita mau mengayomi mereka, lo kita yang dituduh anti NKRI. Ya, negara mana yang minoritasnya dilindungi? Ya, kalau umat Islam yang minoritas dibantai, ya. Di India aja, ya, enggak minoritas amat gitu kan, itu dibantai. Di Cina minoritas dibantai, ya. Kita kalau di mana di negara mana umat Islam minoritas rata-rata dibantai, ya. Tapi umat non Muslim di negara Muslim aman karena Islam memang mengajarkan damai, assalamualaikum, salam sejahtera atas kalian, gitu kan, ya. Mengajarkan hubungan baik dengan sesama. Islam tak pernah mengajarkan teroris, radikal dan lain-lainnya. Jadi tak benar kalau ada yang mengatakan Islam radikal, gitu kan. Islam nggak ada perang dalam Islam kecuali kita diserang. Nggak ada perang dalam Islam kecuali diserang, ya. Jadi tak benar kalau ada ungkapan musuh Pancasila adalah agama, berarti nuduh agama yang baik. Karena namanya musuh itu berlawanan, gitu kan. Namanya musuh itu berlawanan, ya. Sekarang Pancasila atau agama yang baik. Kalau dibilang bahwa Pancasila yang baik, maka agama berarti tidak baik. Kalau itu mengatakan bahwa agama adalah baik, berarti Pancasila yang tidak baik. Ya, kalau begitu kita nggak usah hapuskan saja Pancasila. Ya, jadi ini ungkapan-ungkapan yang karena nggak dicerna dengan baik, ya, ini menimbulkan. Jadi pemimpin yang seperti ini yang nggak harusnya dilengserkan ini, ya. Jadi harusnya bikin tenang, ya, bikin adem, ya. Jangan nuduh radikal. Ya, memang umat Islam radikal, ya.
masjid dibakar di Papua gitu kan, yang bakar siapa gitu kan ya. Jadi di grup WhatsApp kan ya, kita kumpulkan, kita demo gitu kan, benar kan ya. Umat Islam kalau bicara begitu udah ditangkap Pak ya, ditangkap. Tapi kalau mereka ngomong begitu nggak ada yang nangkapnya, nggak ada yang nangkapnya. Jadi sepertinya diabaikan saja ya. Bahkan malah senang kalau ada orang kumpul-kumpul yang non muslim gitu kan, yang kumpul-kumpul untuk demo ya, senang sekali ya. Tapi kalau umat Islam ya dibatasi dia di, padahal umat Islam aksi damai, rumput pun gak diganggu gitu kan. Jadi ini kadang-kadang kita melihat ya pejabat kita gak melindungi umat Islam ya, mengungkapkan kata-kata yang justru bikin resah bukan bikin tenang, bikin resah bukan bikin tenang. Harusnya pemerintah bikin tenang ya. Mungkin itu ide dia sendiri, tapi kepala negara harusnya menegur, harusnya ditegur gitu kan ya. Jangan ngomong sembarangan gitu kan. Paling tidak seperti itu gitu kan. Jaga jaga kedamaian antara umat, antara masyarakat, antara rakyat gitu kan. Jangan mengungkapkan kata-kata yang bikin resah. Ya harusnya kepala negara mengungkapkan kata-kata yang seperti itu. Jangan didiamkan saja. Kalau didiamkan ya curiga juga gitu ya. Demikian bermanfaat ya. Ada yang mau nanya lagi? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang di India muslim dibantai, tapi kita malah mengimpor daging kerbau itu. Gimana sikap kita terhadap ini? Jadi kita lihat saudara kita dibantai, tapi kita malah membantu ekonomi mereka. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ya harusnya pemerintah memiliki kebijakan yang menguntungkan rakyat ya. Apapun yang bisa kita atasi sendiri, ngapain kita impor? Ngapain kita impor? Dan Indonesia semuanya sudah ada. Lahan ada, kalau mau bikin apa hasil pertanian, nggak perlu kita impor hasil pertanian apapun ya, nggak perlu kita impor hasil pertanian apapun. Peternakan ya semua ada, daging ada gitu kan, ngapain kita impor dari luar? Jadi ini yang harusnya pemerintah ya berusaha untuk memaksimalkan potensi yang ada di negara kita ya. Tanah aja lahan kita 80% lahan di Indonesia masih belum digarap. Kalau digarap kita bisa ekspor, gitu kan? Kita bisa ekspor. 80% lahan di Indonesia masih belum digarap, masih belum, bukan main banyaknya hutan, ya. Jadi harusnya kita berpikiran, ayo ini maksimalkan, ya. Banyak hasil ternak kita, ya, nggak perlu kita beli dari luar. Jadi pemerintah harusnya memikirkan rakyat supaya rakyat, ya, sejahtera, ya, petaninya. Ya hasil pertaniannya kita beli, jangan kita beli dari luar, jangan dibeli dari luar. Kalau bisa ada di Maroko saja, dulu saya di Maroko bisa ekspor. Ya. Di Maroko itu 14 tahun saya di sana dan sampai sekarang harga bahan makanan pokok itu nggak naik sampai sekarang. Ya. Jadi kita beli beras itu dari sejak saya pertama kali datang ke Maroko sampai saya pulang sampai sekarang 10.000 rupiah per kilo. Itu sampai sekarang nggak boleh naik. Pemerintah nggak boleh naik. Kenapa? Dibeli semua sama pemerintah, belinya sama kita, ya, belinya sama kita, dibeli diborong sama pemerintah. Nih pemerintah jualnya itu harganya segitu. Semua ya buah-buahan, sayur-sayuran tidak boleh lebih daripada 6.000 per kilo. Jadi kita makan anggur, ya, makan jeruk, ya, makan apel itu puas, ya, porsinya lebih banyak daripada makan nasinya, ya. Susu nggak boleh lebih daripada 2.000 per liter. Diborong sama pemerintah. Lah Maroko aja bisa, ya, padahal hasilnya tidak sebanyak kita, gitu kan. Diborong sama pemerintah. Kalau memang mau mikirin rakyat, gitu kan. Rakyat tinggal minum susu, kita nggak pernah minum susu itu campur air.
minum susu selalu susu asli. Seliternya cuma 2.000, ya. Jadi ya 2 dirham misalnya, itu 2 dirham. Jadi kan di sana kalau ada warung di sebelahnya itu ada warung susu namanya Mihlabah. Ini kalau kita haus Pak, datang minta susu, ya, atau beli susu, ya, 1 gelas segini itu 2.000. Ya, kasih sirup, asli ya, asli. Bukan susu campur, bukan susu bubuk, bukan. Ya, jadi 2.000 itu 2.000. Jadi sekitar itu, ya, antara 2.000-3.000 lah, ya. Jadi ya, pemerintah harus memikirkan rakyat. Ya, jangan sampai rakyat merasa dibebani dengan harga yang naik menjulang gitu kan, ya. Harus pemerintah batasi. Nggak boleh lebih dari sekian, gitu kan. Lah, nggak mungkin dibatasin. Ya, pemerintah borongnya. Semua ya jual kepada pemerintah yang jual kepada rakyat dengan harga segitu. Ya. Jadi petani nggak perlu khawatir, nggak perlu jual jajan-jajanan, nggak perlu. Ya, jual saja kepada pemerintah di bulognya, nanti bulog yang salurkan, ya, dengan harga yang tetap 14 tahun saya belum berubah harga. 14 tahun nggak berubah, ya. Gandum 6.000 per kilo. Gandum, ya, kita 12.000, ya. Padahal dulu waktu pertama kali saya ke Maroko, harga di sana jauh lebih mahal daripada harga di Indonesia. Jauh lebih mahal daripada di Indonesia. Tapi nyalip di Indonesia cepat sekali naik, cepat, ya, dan semua maunya lagi naiknya, semua maunya, ya, pemerintah nggak batasi. Oke, jadi harusnya pemerintah yang bikin rakyat jangan impor dari negara lain, ya, semuanya bisa diatasin sendiri, ya. Jadi jangan bikin sibuk pada bikin politik terus gitu kan, ya, nggak dipikirkan kesejahteraan rakyat. Oke, ada lagi yang menambahkan? Cukup, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kata saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga rakyat Indonesia dari virus-virus yang membahayakan, ya, negara kita adalah negara yang kuat. Islam selalu dijaga kehormatannya dan dimuliakan ulama-ulamanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu